kecuali judulnya. Ya, tapi tadi langsung khatam. Dalam waktu bersolawat langsung selesai. Ya, dengan baca sanad segala macam kita tabarukan, minta ijazahan, saya minta izin secara rohani dan secara jasmani. Ya, jasmaninya tadi siang, rohaninya barusan. Ternyata isinya sama dengan thariqah Saman yang dulu saya ambil waktu remaja. Persis sama. Dulu guru kita baca dua lafaz ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Lalu mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Matikan dirimu secara makna, secara sifat. Jadi diri ini tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Isu yang akan saya angkat kali ini berkaitan dengan cara berpikir orang gila. Ya Ustadz, masa orang gila bisa berpikir? Ya, kalau namanya berpikir orang gila itu berpikir ala orang gila. Yang jelas cara berpikir mereka itu mengikuti arah kemana pikirannya melayang. Yang penting bisa menghayal, itu orang gila gitu. Nah, tadi saya sempat mendengarkan dongengnya Dr. Rozi berkaitan dengan tasawuf ya. Kalau judulnya juga tasawuf tingkat tinggi gitu. Kalau di Madura istilah tasawuf itu tasawuf. Nah, kata orang sini itu jatuh karena sebab kesandung batu, itu tasawuf itu. Kalau di Madura seperti itu. Jadi jatuh karena kesandung batu. Tersangkut ya. Jadi itu yang kita kenal dengan tasawuf gitu ya. Bukan tasawuf gitu. Jadi saya itu juga pernah gila itu. Kalau orang-orang tasawuf rata-rata itu gila. Nah, itu mungkin yang dikenal dengan istilah majdub. Melupakan jati dirinya sebagai manusia normal. Sehingga lebih banyak berpikir seperti orang gila. Itu rata-rata orang tasawuf. Kalau tasawuf sudah pasti sufi biasanya. Kalau orang sufi ini linglung. Cara berpikirnya linglung. Tidak ada yang dilakukan kecuali dengan cara dari kuburan pindah ke kuburan yang lain. Karena mencari jati dirinya. Jadi dia tidak tahu jati dirinya bahwa dia manusia gitu. Dia berpikir masih sebagai bukan manusia. Makanya perlu dicari jati dirinya itu. Ya, terkadang sih dicari itu di sela-sela kuburan gitu, jati dirinya mereka itu. Nah, berpikir seperti ini hanya ada di dalam agama lain. Harus meninggalkan halayak ramai dan sebagainya. Kemudian ada istilah tasawuf modern gitu. Ya, tasawuf modern terpaksa harus pakai digital. Iya. Kemudian pakai itu tasawuf metaverse. Metaverse ini ya terkotak-kotak itu. Ada berbagai macam kelas tasawuf. Tapi rata-rata yang namanya tasawuf itu orang yang kehilangan akal waras. Coba lihat saja, kalau orang tasawuf berbicara pasti ngelentur. Misalnya ada perkataan ma'arofa nafsahu faqad arofa rabbahu gitu. Jadi dia belum kenal dirinya tidak kenal dirinya itu siapa gitu, apa manusia apa jin gitu.
Meskipun itu bukan hadis, dijadikan landasan oleh mereka sebagai dalil pembenaran mencari jati diri dengan cara hisib-hisib dan kaifiat-kaifiat yang diatur di dalam thariqah. Tidak akan memasuki thariqah, tidak akan memasuki dunia tasawuf kecuali dengan thariqah. Itu kebiasaan mereka sudah. Nah, thariqah mereka ini ya kemungkinan thariqah yang dibuat, ada thariqah El Padangi gitu, ada thariqah El Maduri gitu, El Jawi dan sebagainya. Itu selain thariqah seperti Naksabandi, Tinjani, Qadiriyah, wow, macam-macam thariqah ya. Nah, thariqah yang dikembangkan oleh mereka itu, ya thariqah yang dikembangkan oleh mereka itu memang di luar nalar sehat. Karena pada intinya mereka ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara tahapan yang dibuat oleh mereka. Sebenarnya kata thariqah itu sendiri lazim dipakai oleh semua para ulama ya, tapi pengertiannya berbeda dengan thariqah yang biasa digelar oleh mereka di kuburan-kuburan itu. Kalau tidak di kuburan, biasanya di suatu tempat yang dikatakan pas, lalu berkumpul orang-orang di situ bersama mursyidnya, memimpin berbagai hizib di situ yang dilontarkan oleh mereka. Itu kerjaan saya dulu itu. Waktu saya masih di dunia tersesat itu. Jadi saya itu punya alam dulu tuh. Alam sesat. Jadi baru saya bisa mendapatkan kebenaran itu setelah saya berada di manhaj sunnah ya. Manhaj sunnah, bukan mazhab sunnah, manhaj sunnah. Ya itu artinya kalau dipahami ya, dari kebanyakan orang-orang thariqah itu ngelantur. Kalau mau mencari ilmu biasanya harus melalui berbagai macam cara, yaitu ilmu gaib, ilmu laduni. Ujung-ujungnya nanti bisa dapat ilmu laduni. Tapi biasanya orang yang ngaku-ngaku ilmu laduni ini ngawur-ngawur ya. Itu yang saya perhatikan. Saya ini ya karena mengenal banget apa itu thariqah ya. Mulai dari awal sampai akhir itu. Berbagai macam mursyid dari berbagai macam thariqah saya ikuti dulu itu. Termasuk saya mengenal seorang namanya ulama ya, ulama desa yang cukup dikenal di Madura itu. Dia menjadi tokoh dari Sholawat Wahidiyah. Juga kelompok thariqah ini, thariqah Sholawat Wahidiyah namanya. Biasanya amalannya itu yang disebut mujahadah itu. Mujahadah. Ya itu dulu yang dikembangkan oleh seorang ulama dari, menurutnya seorang ulama dari Kediri, Jawa Timur ya. Kedonglo, Kediri, Jawa Timur. Nah, itu yang menjadi latar belakang munculnya thariqah Sholawat Wahidiyah itu, mujahadah tadi itu. Kalau tidak salah namanya Romo Yai Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Itu tokoh awal tuh. Konon katanya ya, kalau bulan purnama wajahnya seperti bulan purnama. Belum pernah ke bulan tuh orang tuh. Bayangkan kalau dia ke bulan mungkin menyesal ya seumur hidup tuh. Jadi seperti bulan purnama, cahaya bercahaya gitu. Kalau tanggal muda kembali muda katanya. Jadi kalau Anda itu coba cek sendiri kepada seluruh teman-teman nih ya. Begitu bertemu dengan tokoh-tokoh sufi, ulama-ulama thariqah, itu pasti penghayal. Nggak ada dari mereka itu yang berbicara benar gitu. Rata-rata penghayal. Iya.
kalau tidak menghayal bagi mereka bukan seorang sufi namanya gitu. Itu benar apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Ketika seorang sufi itu masuk dalam dunia semacam itu hilang ingatan paginya gitu. Sorenya dia fasik gitu. Kenapa? Dia ngarang-ngarang cerita. Paling pandai bikin cerita itu yaitu para kalangan tasawuf, karena dosa di kalangan mereka itu dihalalkan. Berbuat dosa di kalangan mereka dihalalkan. Dalam artian dongeng tadi itu. Dia bikin cerita yang aneh-aneh. Contoh saja ya, cerita-cerita yang lucu yang pernah saya dengar dari kelompok mereka ini. Bahkan ada itu di internet misalnya. Seorang Habib ya, dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh jualan kopi sama Nabi itu. Masa Nabi meminta dia suruh jual kopi gitu ya? Gahwa ya. Saya nggak perlu sebut namanya ya. Yang kedua, Habib itu juga didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh jualan tasbih. Kan lucu itu ya. Jadi kelompok-kelompok Toriko ini biasanya nanti ceritanya aneh-aneh, berbicara tentang keris, berbicara tentang amalan, hebatnya amalan. Biasanya bicara koleksi benda-benda koleksi antik itu ciri-ciri Toriko itu. Nah, ciri-ciri Toriko. Jadi biasanya itu ceritanya yang sakti-sakti itu ceritanya Toriko rata-rata itu. Sudah, kalau nggak percaya buktikan, mungkin saya bohong. Jadi para kelompok Toriko itu ceritanya pasti aneh-aneh. Itu bukti kalau mereka ini tidak sehat akal. Tidak sehat akal menurut saya. Dia bayangkan kalau seperti Hasim Al-Haqqani itu, sampai dia itu menyatakan bertemu 124.000 nabi. Kan lucu banget gitu ya. Nabi saja nggak pernah bertemu nabi sampai 124.000 nabi, walaupun dia seorang nabi. Ini Hasim Al-Haqqani, salah satu mudir Torikoh Naksabandi lah seperti itu. Demikian juga Kabani itu. Mimpinya yang aneh-aneh itu. Yang jelas tidak ada mimpinya orang Toriko itu yang normal gitu. Rata-rata itu di luar nalar. Jadi mereka kalau menjadi penghayal paling kuat itu. Seandainya bikin novel, wih banyak itu dia idenya itu, orang Toriko itu. Karena memang penghayal Toriko. Saya dulu masih di Madura, apa yang saya nggak dengar kesaktian itu? Kiai Kendit. Kiai Kendit ini seorang kiai yang menjelma sekarang ini, masih belum lahir dan masih sembunyi di dalam gua. Nanti pada saatnya lahir. Ini marak di Madura ini. Di Madura, di Situbondo, ya, Curakalak, Asem Bagus. Ini cerita Kiai Kendit, wah luar biasa ini. Sama dengan ceritanya Satrio Paningit itu. Persis ceritanya Imam Mahdi. Wah, kalau kelompok Toriko ini ada-ada saja ya. Pokoknya tidak ada sih yang tidak ngomong ngelantur kemana-mana orang Toriko itu. Jadi tidak ilmiah sama sekali mereka ini. Lebih banyak menceritakan hal-hal yang bersifat fiktif. Nah, kalau sudah fiktif, menyenangkan orang yang mendengarnya. Nah, orang yang mendengarnya manggut-manggut kepala, apalagi dia anak buahnya misalnya cuma manggut, enggih kiai, dalam kiai, enggih dalam, wah cerita geleng-geleng kepala. Oh, seperti itu ya Pak Kiai. Kalau orang Madura bilang, kalau pan lagi istilahnya asepe, tahu asepe itu? Yaitu merendah diri di depan kiai mendengarkan cerita kiai yang lagi asik bercerita tentang kesaktian. Menghayal itu kiainya. Nah, kemudian jemaahnya mendengarkan, nggih dalam, wah sakti itu Pak Kiai. Sampai saya itu ada sebuah kisah cerita ya.
Itu ada seorang kiai ya, tapi saya nggak perlu cerita di mana itu tempatnya ya. Seorang kiai, seorang ulama punya pesantren, pesantrennya banyak itu. Jadi pesantrennya banyak, santrinya banyak. Tapi nggak pernah sholat dia. Gitu. Ini serius saya ngomong gitu. Nggak pernah sholat. Menurutnya dia setiap hari sholat di Mekah. Wah enak ya bisa ke Mekah tiap hari itu. Tiap waktu sholat ke Mekah deh. Wah, siapa yang nggak percaya? Lingkungannya percaya semua. Kalau seorang kiai yang ngomong begitu ya percaya aja gitu. Itu cerita benar. Tapi suatu saat diuji imannya sama saya itu, sang kiai ini. Nah begitu diuji, wah saya itu mulai ketawa perut. Oh ini orang yang diagung-agungkan begini. Itu dia. Jadi pernah itu peristiwa seperti itu terjadi ya. Apa? Ternyata orang seperti kiai yang saya kenal ini rata-rata memang suka menghayal. Ada yang menggunakan logika gitu, ada yang menggunakan logika. Mereka ini kalau sudah menggunakan nalar logika, kelompok mereka ini parah. Lebih dari Mu'tazilah gitu. Makanya tidak ada dari kalangan mereka yang percaya istawa alal ars, memang penghayal. Jadi Tuhan menurut mereka itu istilahnya dia meliputi. Nah, kalau mereka ini kan meliputi, Tuhan bagi mereka itu meliputi seluruh alam semesta gitu. Itu bahayanya mereka cara memahami Allah. Jadi sama dengan kelompok Mu'tazilah itu. Cuma mereka lebih parah lagi gitu. Ini kelompok Toriko rata-rata begitu. Jadi memang dari sononya seperti itu dia dalam memahami agama gitu. Jadi dari sononya ya. Begitu memang pemahaman agama mereka. Apa? Jadi penghayal paling suka mereka. Oh, Kiai Anu begini, Kiai Anu begini, Kiai Anu begini. Oh, dulu itu sampai seorang teman saya yang ahli toriko dia. Oh, saya dulu itu menurut Kiai. Jadi ceritanya menurut Kiai si A. Ada seorang ulama, itu dua orang ulama yang punya kesaktian. Dia bertempur di udara, bertengkar gitu. Adu ilmu, kekuatan dan sebagainya. Pasti ceritanya begitu itu ceritanya. Lucu-lucu lah. Cerita para penghayal. Jadi toriko hayalan namanya itu. Toriko para penghayal. Jadi toriko para penghayal ini biasanya ya kedoknya tadi juga punya apa namanya mata rantai sanad. Sanadnya siapa? Sanadnya melalui ini sipulan. Dia bikin sanad. Semau-maunya dia bikin sanad. Semua toriko, dari sekian banyak toriko di dunia ini, itu pakai sanad. Kayak bikin hadis saja ya, niru-niru itu. Aduh ya Allah. Kadang-kadang sih sakit perut saya memikirkan toriko itu. Apa ya lucunya ya lucu gitu. Lucunya ya di sini katanya tuh. Jadi yang jelas kalau berbicara akal sehat, seorang mukmin, seorang muslim itu dituntut terbebas dari cerita-cerita fiktif seperti itu. Kalau mau cerita sih ya cerita yang ada dalam Quran jangan cerita yang aneh-aneh, cerita yang ada dalam sunnah. Ini yang diceritakan yang enggak. Ceritanya yang apa ya? Itu seperti beranak dalam kubur itu. Apalagi nanti ada bercinta dalam lumpur itu. Jadi kalau melihat tuh ceritanya seperti itu, ada lagi itu. Pokoknya penghayalnya luar biasa itu. Iya benar itu. Hayalnya dulu kalau pernah mendengar tutur tinular tuh. Itu mendingan bikin cerpen novel begitu, tutur tinular. Ada Rawedeng, Rayoyo, Rapanca itu. Tombajil itu. Mendingan begitu dia ngarang-ngarang daripada ya menggunakan kedok agama. Nyata-nyata bikin berita dusta begitu gitu. Cerita Majapahit dengan sekian banyak bumbu-bumbu yang luar biasa ya.
Aduh, dulu kalau di Madura itu ada Joko Tole itu. Joko Tole dia siapa namanya Kiai Haji Rahmat yang ternyata begitu dilacak ada hubungannya dengan Hindu di Buddha, di apa Hindu di Bali gitu. Itu Joko Tole itu. Siapa yang nggak kenal Joko Tole? Dia lahir dari kandungan seorang ibu menurut dongeng itu. Menurut dongeng ya, karena memang kitabnya kitab dongeng. Mirip-mirip ceritanya Nabi Isa alaihissalam waktu lahir di Madura. Terinspirasi oleh ceritanya Nabi Isa alaihissalam gitu. Bikin cerita, lalu lahirlah yang ceritanya apa? Seorang putri kuning gitu. Putri kuning ya. Jadi kalau bahasa Maduranya potre kuning. Ya. Putri warna kuning. Iya, jadi potrenya itu apa warna kuning apa warna nggak tahu ya, pink nggak tahu. Itu yang jelas dia mimpi didatangi oleh Adipudai. Nah, lalu apa? Hamil gitu. Hamil mimpi loh. Bisa kemudian lahir Joko Tole gitu. Dan besarnya itu karena dirawat oleh kerbau, sekelas kerbau namanya Empu Keleng gitu lah. Coba dibesarkan di hutan, kalau dengar ceritanya ini persis Tarzan. Jadi kadang-kadang persis Tarzan lah. Orang Madura itu pandai loh bikin cerita, bener loh. Saya nggak mengingkari itu. Coba tanya saja apa yang nggak dibuat oleh Madura itu, cerita-cerita itu. Bikin cerita yang aneh-aneh itu. Nama-namanya kota itu semua ada ceritanya itu. Seluruh panjang Madura. Seluruh perjalanan dari Kamal sampai ke Sumeneb itu 167 km. Itu ada ceritanya. Ceritanya orang wali semua itu. Jadi ketawa saya tuh kadang-kadang, ini mah. Dulu saya sih penggemarnya cerita-cerita seperti itu gitu. Penggemarnya saya itu. Kalau ada cerita itu tuh dilacak. Tapi pada akhirnya setelah saya mengetahui itu daya hayal yang sangat tinggi, waduh, saya juga bisa bikin cerita. Akhirnya nyoba saya tuh menulis, bikin cerita-cerita fiktif begitu. Ternyata bisa itu. Jadi itu ya, artinya kalau mau berbicara toriko itu penghayal. Jadi saya lebih tegas mengatakan bahwa dunia toriko itu adalah dunia tempatnya orang-orang yang suka menghayal. Cobalah, kenapa saya mengatakan dunia toriko tempatnya suka menghayal? Rata-rata kaum toriko itu penghayal. Sekian dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.